Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita akan lanjutkan kembali cerita dari manhwa King Game. Bagi yang belum mengikuti ceritanya dari awal, alangkah baiknya menonton video sebelumnya. Link kita sediakan di deskripsi. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door to. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Setelah selesai kencan, Mahari dan Hwan Chomin pun berpisah. Hwan Chomin yang mau pulang ke rumah, tiba-tiba mendengar suara orang bertengkar. Karena penasaran, Hwan Chomin pun mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Betapa terkejutnya dia melihat Mahari ternyata sedang dibuli oleh sekelompok wanita. Mahari yang habis dipukul, membuat wajahnya bengkak. Mahari tidak melawan sama sekali, sedangkan cewek bertato dari kelompok itu memukulnya tanpa henti. Mahari tetap tidak melawan, dan hanya memasang wajah bodoh amat. Melihat wajah Mahari yang seperti itu, membuat sekelompok cewek itu semakin emosi. Tetapi tiba-tiba sekelompok cewek itu pergi, karena sudah capek membuli Mahari untuk hari ini. Tetapi sebelum mereka pergi, mereka mencoba memprovokasi Mahari dengan mengatainya yatim piatu. Mereka juga mendoakan kakak Mahari yang sedang koma, agar lekas meninggal. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Mahari. Hwan Chomin yang melihat kejadian itu merasa tidak percaya. Mahari yang dianggapnya superior, ternyata malah dibuli oleh orang lain. Mahari yang merasa diawasi pun, langsung memalingkan muka untuk mencari orang yang mengawasinya. Tetapi di ujung gang tidak ada siapa-siapa, karena Hwan Chomin sudah pergi. Hwan Chomin tidak mau menegur atau bertanya ke Mahari, karena dia menjaga perasaan Mahari. Hwan Chomin pun pergi mengikuti sekelompok cewek itu, untuk memberikan pelajaran kepada mereka karena sudah membuli Mahari. Dengan kekuatan handphone kakaknya, Hwan Chomin mencoba menghubungi geng Emperor untuk membasmi para cewek sampah itu. Tetapi tiba-tiba Mahari muncul, dan menghentikan Hwan Chomin yang mau menghubungi geng Emperor. Hwan Chomin terkejut dengan kedatangan Mahari. Ternyata Mahari tahu, kalau tadi Hwan Chomin melihatnya dibuli. Setelah itu Mahari meminta Hwan Chomin untuk mengantarkannya pulang, karena hari sudah mulai gelap. Di luar dugaan Hwan Chomin, dia sebelumnya berpikir bahwa Mahari itu adalah putri dari orang kaya. Tetapi melihat kondisi rumah Mahari yang berada di kawasan rumah kumuh, mematahkan pemikiran tersebut. Saat Hwan Chomin sedang bengong memikirkan kehidupan Mahari, tiba-tiba Mahari menceritakan masalahnya ke Hwan Chomin. Mahari selalu menghabiskan uangnya untuk membayar perawatan rumah sakit kakaknya, yang sampai saat ini masih koma di rumah sakit. Semua hartanya, dia habiskan untuk pengobatan kakaknya, yang membuatnya harus tinggal di tempat kawasan kumuh saat ini. Mahari adalah yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Keluarga yang dimiliki Mahari hanya kakaknya saja yang sedang koma saat ini. Kakak Mahari dulunya adalah ketua dari geng Union. Tetapi setelah dihajar oleh orang dari geng Emperor, kakak Mahari koma sampai sekarang. Warisan dari orang tua Mahari yang sudah meninggal pun saat ini mulai habis. Jadi sebisa mungkin dia harus menghemat uang yang tersisa. Setelah sudah dekat dengan rumahnya, Mahari berpamitan dengan Hwan Chomin. Tetapi sebelum mereka berpisah, Hwan Chomin menanyakan kisah cewek-cewek yang membuli Mahari tadi siang. Mahari pun menceritakan kisah mereka sampai bisa menjadi seperti ini. Kisah mereka dimulai saat mereka masih duduk di bangku SMP. Cewek yang sering membuli Mahari itu bernama Kang Bomi. Saat itu ada cowok yang mengajak ketemuan Kang Bomi. Kang Bomi sangat bahagia, karena cowok itu adalah cowok yang dia suka. Tetapi di luar dugaan Kang Bomi, cowok itu bukannya menyatakan cinta kepadanya, malah menanyakan tentang Mahari. Kang Bomi pun sangat marah, karena cowok yang dia suka, ternyata malah memilih Mahari. Cowok itu pun langsung pergi meninggalkan Kang Bomi. Sejak saat itu, pembulian Mahari dimulai. Setiap hari, Mahari dibuli oleh Kang Bomi. Semakin hari pembulian itu semakin parah, sampai-sampai Mahari difitnah jalan dengan om-om. Itu sudah keterlaluan dan Mahari sangat marah akan hal itu. Mahari yang biasanya hanya diam saja, kini langsung mendatangi Kang Bomi untuk memberinya pelajaran.
Kang Bomi sama sekali tidak merasa takut, karena dia punya kakak yang akan melindunginya. Tanpa basa-basi, Mahari pun melayangkan tamparannya ke muka Kang Bomi. Tamparan itu dengan telak mengenai pipi Kang Bomi. Mahari dengan marahnya meminta penjelasan dari Kang Bomi. Kenapa dia sampai melakukan ini kepada Mahari? Kang Bomi yang kesal pun juga mulai mengumpat, dan menghina Mahari sebagai anak yatim piatu yang harus dikasihi. Mahari semakin marah mendengar mulut kotor Kang Bomi menghinanya. Mahari berniat menamparkan mulut kotor Kang Bomi lagi. Namun tamparan itu ditahan oleh kakak Kang Bomi yang ternyata sudah tiba di sana. Kang Bomi mengadu kepada kakaknya, bahwa Mahari sudah memukulnya. Mahari pun diseret keluar sekolahan untuk diberikan pelajaran khusus oleh kakak Kang Bomi. Kang Bomi pun merasa sangat senang, melihat Mahari akan dihabisi kakaknya. Tetapi tiba-tiba ada seorang lelaki datang dan menendang kakak Kang Bomi. Lelaki itu ternyata adalah kakak dari Mahari. Mahari meminta bantuan kakaknya, karena menjadi bahan bulian oleh temannya. Dan setelah itu, kita mengetahui kakak dari Mahari koma dan tidak sadarkan diri sampai detik ini. Kemungkinan, Kang Bomi meminta bantuan dari geng Emperor untuk menghabisi kakak Mahari. Huan Chomin yang mendengar cerita itu menjadi geram, dan tidak terima. Dia akan menghabisi Kang Bomi dan teman-temannya dengan menggunakan geng Emperor. Tetapi sekali lagi, tindakan Huan Chomin itu dilarang oleh Mahari. Mahari tidak ingin terjadi apa-apa dengan Huan Chomin. Mahari berharap Huan Chomin tetap aman dan tidak bernasib seperti kakaknya yang sedang koma. Mahari meminta Huan Chomin untuk fokus berperang melawan kepala staf Union, dan melupakan apa yang dilihatnya hari ini. Mahari berterima kasih kepada Huan Chomin karena sudah mengantarkannya dan mau mendengar ceritanya. Kemudian Mahari pun pergi. Huan Chomin pun bingung, harus dengan cara apa supaya dia dapat membantu Mahari. Keesokan harinya, Kwak Jigang terlihat berada di depan sebuah sekolah. Kemungkinan itu adalah rencana yang dibuat oleh Huan Chomin. Rencana yang dibuatnya untuk memberi pelajaran kepada Kang Bomi. Kwak Jigang, Kapten Divisi 2 Geng Emperor pun mulai beraksi. Oke guys, sampai di sini dulu cerita King Game kali ini. Kita akan lanjutkan cerita King Game di video berikutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible.